Halo, selamat datang di channel Katolik Kasih. Bersama saya Ben untuk bacaan dan renungan harian Rabu 28 April 2021 menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Selamat menonton dan mendengarkan. Terima kasih. Untuk bacaan pertama hari ini, kita ambil dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 24 sampai 13 5a. Pada waktu itu firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem ke Antiokhia. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Selukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk bait pengantar Injil, kita ambil dari Yohanes bab 8 ayat 12b. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Untuk bacaan Injil, hari ini kita ambil dari Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 50. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku, tapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tapi Bapa yang telah mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Untuk renungan hari ini, praktis, lengkap, dan cepat. Itulah 3 kata kunci yang amat disukai orang modern. Barang elektronik misalnya, komputer dan HP, kini dibikin lebih praktis, fitur-fitur lengkap, dan proses operasionalnya cepat. Barangnya kecil, tapi kemampuannya hebat. Begitu pula orang lebih suka belanja di supermarket atau mall karena barangnya lengkap, mudah diambil, dan orang bisa pilih dari berbagai alternatif. Dan untuk kaula muda, orang-orang yang datang oke-oke juga, alias bisa untuk cuci muka. Manakah dampak negatif dari semangat yang serba praktis tersebut? Ingin lengkap dan cepat itu. Orang menjadi sulit untuk tekun doa dan mati raga. Loh, bagaimana jalan pikirannya? Bacaan pertama hari ini mengisahkan dengan bagus bagaimana jemaat perdana di Antiokhia gemar berdoa dan berpuasa. Justru saat berdoa dan berpuasa itulah Tuhan mengutus Barnabas dan Saulus untuk karya misi, pewartaan Injil ke segala bangsa. Dengan doa dan puasa mereka menjadi komunitas yang subur dalam iman dan kesaksian. Komunitas yang siap untuk diutus. Berdoa itu selalu membutuhkan waktu, jadi tidak bisa praktis-praktis saja. Ada orang yang berdoa sambil mulutnya nyokot, atau menggigit kerupuk, atau mengulum permen. Loh, aku kan berdoa sambil bekerja. Atau ada juga orang yang berdoa sambil memandang kemana-mana, mencari-cari kenalan atau teman yang tidak datang berdoa. Berdoa juga tidak bisa cepat-cepat, karena berdoa itu bukan hanya soal memejamkan mata dan tangan terkatup, tapi masalah hati dan perasaan yang memerlukan waktu untuk hening dan konsentrasi. Lalu, berpuasa atau bermati raga itu berarti menahan diri untuk tidak melakukan ini dan itu yang sebenarnya ada dan tersedia di sekitar kita. Untuk butir permenungan hari ini, berpuasa dan bermati raga itu memilih cara hidup sederhana
seadanya dalam arti secukupnya, tidak harus lengkap. Marilah kita hati-hati dengan mentalitas serba praktis, lengkap, dan cepat. Demikianlah untuk bacaan dan renungan hari ini. Lalu kita sambung dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami umat-Mu semangat hidup sederhana, berpuasa dan bermati raga, agar kami semakin dekat dengan-Mu. Amin. Demikianlah bacaan dan renungan hari ini. Mohon bantuan support channel Katolik Kasih supaya makin berkembang dan pelayanan berkah dalam Gusti. Terima kasih.